Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Juniarti dengan NIM 2021 03 100. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang evaluasi kinerja rumah sakit dengan jurnal internasional saya yang berjudul tentang mengevaluasi kinerja rumah sakit di Vietnam berdasarkan balance scorecard. Gagasan penelitian yang saya temukan atau saya simpulkan yaitu pendapat dari beberapa manajer rumah sakit terungkap bahwa permasalahan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia di bidang layanan kesehatan, proses, kualitas layanan medis yang diberikan, dan respon terhadap pasien yang melebihi ekspektasi mereka. Nah, dari sudut pandang keuangan, bagaimana meningkatkan pendapatan rumah sakit dan bagaimana mengelola pengeluaran secara efektif, dan juga bagaimana cara meningkatkan investasi dalam layanan kesehatan di setiap provinsi. Nah, di sini merupakan pertanyaan yang diajukan oleh para manajer rumah sakit dan anggota parlemen, di mana sangat penting untuk dinilai kinerja rumah sakit umum untuk mengetahui faktor-faktor mana yang mempunyai pengaruh penting terhadap kinerja rumah sakit guna meningkatkan kinerja rumah sakit umum di provinsi Vietnam. Untuk metode penelitian di sini, para penulis melakukan tinjauan untuk melihat apakah sektor publik Vietnam dinilai berdasarkan balance scorecard, di mana menggabungkan metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif, di mana penulis telah mempelajari tingkat pengaruh faktor keuangan dan non-keuangan, di mana keuangan dan non-keuangan ini termasuk dalam balance scorecard, di mana kinerja rumah sakit dalam konteks wilayah barat laut, yaitu di provinsi-provinsi Vietnam. Hal ini menjadi dasar untuk mengusulkan rekomendasi yang dapat diterapkan di Vietnam. Dari hasil yang saya temukan pada jurnal internasional, yaitu yang pertama pada faktor internal, di mana memiliki dampak positif terbesar dan merupakan faktor paling penting yang mempengaruhi kinerja rumah sakit. Dalam studi ini, rumah sakit harus merencanakan aktivitasnya berdasarkan misi rumah sakit, memperbaiki peraturan operasional dan aturan kerja untuk mengelola dan mengevaluasi kinerja karyawan dengan baik, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam operasi rumah sakit. Yang kedua, faktor keuangan, di mana juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja rumah sakit, agar meningkatkan pendapatan rumah sakit dengan meningkatkan kualitas layanan untuk menarik lebih banyak pasien, terutama yang memiliki asuransi kesehatan, dan untuk meningkatkan dukungan keuangan dari anggaran negara untuk berinvestasi dalam fasilitas dan peralatan rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu faktor misi, di mana merupakan faktor ketiga yang paling berpengaruh terhadap kinerja rumah sakit, di mana rumah sakit memprioritaskan tugas-tugas untuk mencapai misi, menyadari peran strategi dalam mewujudkan misi, dan meningkatkan kesadaran setiap karyawan tentang tanggung jawab yang terkait dengan misi rumah sakit. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil yang saya simpulkan atau analisis di dalam jurnal internasional saya, yang dimana terdapat aspek fokus, tujuan, metode pengumpulan datanya, indikator kinerja utama, rekomendasi, serta kesimpulan. Yang pertama pada fokus, yaitu fokus pada rumah sakit umum di Vietnam. Terus yang kedua itu adalah tujuan, di mana mengevaluasi kinerja rumah sakit umumnya. Dan untuk metode pengumpulan datanya yaitu dengan mensurvei, analisis data rumah sakit, dan hasil wawancara. Dan untuk indikator kinerja utamanya yaitu di mana lebih umum untuk rumah sakit, misalnya kepuasan pasien, pendapatan rumah sakit, dan tingkat infeksinya. Dan untuk rekomendasinya, di mana rekomendasi untuk meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan. Dan untuk kesimpulan yang saya dapatkan yaitu adalah memberikan gambaran yang luas tentang aplikasi BSC yang di rumah sakit secara keseluruhan, di mana mengidentifikasi area-area mana saja yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kinerja rumah sakit untuk
rumah sakit secara keseluruhan. Baik, di sini untuk saran penelitian selanjutnya dari saya, yaitu yang pertama, membandingkan kinerja rumah sakit umum Vietnam dengan rumah sakit umum di negara lain, di mana untuk mengidentifikasi keunggulan dan kekurangannya. Yang kedua yaitu melibatkan lebih banyak rumah sakit umum di berbagai daerah di Vietnam untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja rumah sakit umum di Vietnam.